halo apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Satu Indonesia Awards Bicara. Kolaborasi antara Astra bersama dengan Kumparan yang pastinya ditemenin sama aku Cindy Lau ya. Aku mau kasih disclaimer dulu sebelumnya kalau proses syuting hari ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Aku dan juga semua narasumber serta semua kru yang bertugas di sini sudah melakukan swab antigen dan sudah dinyatakan negatif ya. Tapi aku di sini tetap izin pakai masker ya. Jadi semoga aku harapkan juga teman-teman Kumparan yang lagi menonton di rumah dalam keadaan sehat-sehat aja dan juga semangat nih biar sejalan dengan semangatnya Astra dalam membangun bangsa lewat inovasi dan juga apresiasi melalui Satu Indonesia Awards. Ini mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin banyak yang sudah tahu dan mau lebih tahu lagi ya. Kita hari ini akan ngomongin seputar Satu Indonesia Awards. Ini adalah apresiasi yang diberikan oleh Astra kepada anak bangsa yang senantiasa nih memberi manfaat bagi masyarakat dalam 5 bidang. Jadi seru banget, ada 5 bidang nih teman Kumparan. Ada bidang kesehatan, ada juga bidang pendidikan, ada juga bidang lingkungan, ada kewirausahaan dan juga teknologi. Serta satu kategori lagi, kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Nah, percaya nggak percaya, aku juga kemarin pas denger takjub gitu ya. Hari ini alias tahun ini adalah tahun ke-13-nya loh Satu Indonesia Awards ini digelar. Jadi buat kamu atau mungkin kamu ngelihat ya sosok-sosok di sekitar kamu, panutan kamu, rekan kerja kamu atau siapapun yang sepertinya memenuhi syarat tersebut, bisa langsung mendaftarkan dirinya, pede aja ya di website yang akan aku sebutkan nih, boleh dicatat www.satu-indonesia.com karena pendaftaran ini masih dibuka sampai tanggal 9 Agustus 2022. Untuk semakin meyakinkan kamu dan seperti apa sih kriteria sosok orang yang dipilih gitu, seperti apa untuk mendapatkan apresiasi dari Astra gitu ya, langsung aja mungkin kita akan ngobrol-ngobrol, akan kita bahas lebih dalam lagi seputar Satu Indonesia Awards. Sudah hadir di sini bintang tamuku, ada Head of Environment and Social Responsibility Astra, Ibu Diah Suran Febrianti. Halo Ibu Diah. Halo Cindy, terima kasih sudah diundang di acara yang hebat ini. Seru banget Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol dan gak lengkap kalau kita nggak mengundang penerima apresiasinya ya Bu ya. Makanya sudah hadir juga di sini di tengah-tengah ada Mas Medi Fitranto selaku co-founder dan juga CEO dari NoteFlux yang juga merupakan penerima Satu Indonesia Awards tahun 2018 di bidang teknologi. Halo Mas Medi. Halo Mbak Cindy. Senang sekali ya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol sama dua narasumber ini yang luar biasa. Nah, terlebih dahulu aku mau ke Mas Medi dulu ya Bu ya. Luar biasa nih teman-teman di rumah nih. Kita ngomongin NoteFlux nih Mas Medi. Ini penerima apresiasi Satu Indonesia Awards tahun 2018 di bidang teknologi. Nah, boleh diceritain Mas mungkin sekilas atau panjang juga boleh ya mengenai NoteFlux hingga gimana perkembangannya hingga saat ini nih. Mungkin dari 2018 atau dari sebelumnya sampai sekarang tahun 2022. Silahkan Mas. Oke, ya thank you Mbak Cindy. Tak kenal maka tak sayang ya. Iya, jadi mungkin bener. jelasin NoteFlux dulu. Ya. NoteFlux itu kita bergerak di bidang artificial intelligence, Ya. computer vision. Jadi kalau sering lihat tuh kayak pengenalan wajah, face recognition atau yang ini mirip kayak apa untuk license plate dari kendaraan, Ya, vehicle ya, ya. counting ya macam-macam ya. Cuma kalau dalam implementasinya sih bener-bener macam-macam. Even kita di kota tuh ada untuk ketinggian air, Wah. ada untuk di peternakan untuk melihat pergerakan ayam. Jadi ya lumayan macam-macam gitu ya. Kita didiriin tahun 2016, habis itu Satu Indonesia Award ya 2018. Kalau dilihat perkembangannya ada yang bagus, ada yang challenging juga ya. Terutama kita kemarin ketemu COVID, sampai sekarang sini masih pakai masker ya. Betul. Ketemu COVID, kebiasaan hidup berubah, company juga kan kita banyak enterprise, government, allocation budget juga pasti berubah gitu ya, priority berubah, itu lumayan bikin kaget kita juga gitu. Kalau kita paling banyak awal kan di surveillance, dulu tuh yang lumayan highlight profile kita Asian Games 2018, IMF World Economic Summit, dan sekarang kita juga alhamdulillah lagi dipercaya untuk proses G20 juga gitu ya. Jadi kelihatannya cukup bagus gitu ya. Tapi sempat ada drop demand di 2020 juga kejadian, tapi di sisi lain kita ada produk juga untuk EQYC nyebutnya itu juga lagi lumayan naik. Jadi ya
terus berusaha untuk untuk bisa berkarya dan bisa tumbuh supaya bisa menjadi teknologi yang salah satu terbaik lah untuk di bangsa ini. Amin, luar biasa tuh, seru banget ya artificial intelligence. Jarang nih aku bahas kayak ginian ya. Tapi mau tanya dong Mas, apa faktor utama yang menjadi landasan di 2016 ya berarti si Noteflux ini berdiri ya Mas? Landasan Mas Medi atau mungkin teman-teman mengembangkan aku mau AI di Indonesia. Karena kalau kita ngomongin di luar negeri, tentu AI sudah lebih dulu gitu ya, atau sudah lebih canggih. Nah, tapi di Indonesia tergerak untuk mengembangkan AI itu kenapa Mas? Ya, sebenarnya aku bukan pebisnis yang benar juga ya kalau kita retros ke belakang gitu ya, apa alasannya gitu. Jadi zaman dulu tuh lebih karena malah nyari teknologi apa sih yang agak susah, yang orang lain belum pada masuk kan. Startup kalau dulu kan banyak e-commerce, sharing, kita yang lain apa nih yang seru gitu kan, yang kayak Indonesia bisa deh, jago deh gitu kan, kita bisa buktiin gitu. Jadi berangkatnya dari situ yang akhirnya sebenarnya dalam perjalanannya tadi produk market fit-nya itu juga lumayan panjang sebenarnya untuk bisa nemuin bisnisnya ya, pola bisnisnya, karena berangkatnya dari situ ya. Tapi kalau di awal sih ya lebih karena senang, kita passionate sama innovation teknologi, pengen untuk bisa senang kalau Indonesia bisa proving world class product gitu ya. Tapi kalau sedikit cerita gitu, jadi kayak misalnya kayak di face recognition gitu ya, kita ada namanya FRVT, face recognition vendor test di NIST, National Institute Standard of Technology gitu ya. Nah itu kita yang pertama kali di Indonesia lolos di sana. Itu tuh dari sekitar 100-an vendor, jadi ya semua ya. Jadi ada kompetisinya gitu ya Mas? Atau kayak tangga leaderboard gitu. Oh, leaderboard. Oke. Dan itu semua Intel, Microsoft, NEC, Jepang semua gitu. Wow. Kita ranking 25 dari sekitar 100-an vendor. Iya, di mana di Southeast Asia itu cuma ada 4 pemain lah. Satu-satunya dari Indonesia cuma kita. Jadi kayak gitu-gitu yang seneng gitu. Seneng, bangga lah ya. Bangga ya, dan tim juga senang. Kalau gitu-gitu lagi pas nonton tuh kadang merinding gitu. Tim senang gitu. Oh, ternyata kita bisa ya untuk proving hal kayak gitu. Jadi tadi berangkatnya dari passionate terhadap teknologi, tapi alhamdulillahnya ketemu jalan untuk bisnisnya dan bisa sampai sekarang ya. Oke, luar biasa banget. Nggak salah nih diberikan Satu Indonesia Awards apresiasinya dari Astra ya. Tapi kalau kita ngomongin sekarang soal teknologi, ini sering banyak nih pandangan-pandangan gitu kan, seperti pisau bermata dua gitu. Atas ya kebagusannya ada, positifnya ada, negatif juga ada gitu kadang-kadang kan. Dan belakangan juga kita dengar tentang polusi-polusi digital lah segala macam. Nah, kalau menurut Mas Medi sendiri yang bermain di bidang ini juga terkait hal ini, apa nih Mas pandangannya dan juga mungkin antisipasinya terutama dari Noteflux sendiri yang dilakukan? Ya, inilah susah karena teknologi, betul ya. Even pisau sendiri kan teknologi sebenarnya. Iya bener ya. Itu pisau sederhana atau lancip. Pisau. Bisa buat motong wortel, bisa buat nusuk orang gitu. Bener. Dan AI memang cukup banyak negatif side-nya juga ya, yang orang khawatir kayak untuk military itu cukup mengkhawatirkan dunia juga. Termasuk topik-topik kadang, ini bikin pengangguran nggak? Lapangan kerja gimana? Karena begitu diotomasi semua pasti kita ngomongin tentang unemployment itu juga kan. Terus ada polusi digital juga, ini salah satu ya paket yang lumayan ini ya, beririsan erat karena problemnya gini, AI itu kita ini kan computation ya, dan dia butuh computation yang cukup heavy, apalagi untuk kita di bagian visual, image ataupun video. Mesinnya itu mesin-mesin yang mahal, dan mesin kita yang dipakai itu yang mirip-mirip kalau sering dengar untuk crypto mining itu pakai GPU, di mana ini ngebikin konsumsi listrik yang luar biasa segala macam gitu ya, karena untuk miningnya itu heavy gitu ya. Dan sayangnya itu juga digunakan untuk AI kita gitu. Jadi dalam kita bisa menghasilkan efisiensi, di perspektif lain sebenarnya kita mengintroduce tadi penggunaan listrik yang nggak efisien ya di dalam implementasinya. So far yang bisa kita lakuin, tapi ini semua yang di dunia juga berusaha lakuin pasti ya. Karena kita ngomongin tentang pada akhirnya bisnis juga, ada sustainability, ada bisnisnya juga, bahwa semakin kita bisa computation yang lebih rendah, semakin kita bisa lebih light computation, lebih ringan, harapannya return of investment dari AI itu sendiri lebih akan bagus, sehingga ya pasti kita mencari cara kita develop algoritma kita supaya jauh lebih ringan, jauh lebih bisa mengkonsumsi mesin yang lebih rendah,
dan banyak hal-hal lain yang kita lakukan untuk bisa optimize hal tersebut gitu. Berinovasi terus berarti Iya. ya Mas ya, untuk efisiensi juga luar biasa. Jadi bukan cuma sekedar, wih seru produknya bagus, tapi ini yang sampai sekarang juga mungkin masih dicari-cari terus. Bagaimana supaya efisien pemakaian listrik dan segala macamnya. Oke deh Mas Medi, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang aku mau ke Bu Diah dulu nih. Ini menarik ya Bu ya. Kita ngomongin soal isu-isu yang apa namanya, keberlanjutan teknologi yang sedang hangat, yang mana juga merupakan emang tantangan bagi masyarakat, mungkin bagi Astra juga nih ya. Mungkin boleh diceritain Bu, apa aja upaya-upaya yang sudah Astra lakukan nih untuk membahas seputar ini sustainability. Silahkan Bu Diah. Ya, terima kasih Mbak Cindy atas pertanyaannya. Jadi senang sekali tadi dengar cerita dari Mas Medi tentang geliat bisnis dan juga sekarang sudah mulai concern dengan isu sustainability, termasuk di isu energi terkait dengan teknologi. Jadi sama di Astra sejak tahun 2010, Astra ini memiliki strategi terkait dengan sustainability, yaitu strategi Triple P Roadmap yang terdiri dari portfolio roadmap, people roadmap, dan juga public contribution roadmap. Strategi ini merupakan strategi jangka panjang Astra yang meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, membangun dan mengembangkan insan Astra dengan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Dan sustainability ini telah menjadi fokus Astra melalui strategi Triple P roadmap kami, di mana Astra memiliki kinerja yang sudah cukup baik selama ini, baik di aspek sosial maupun tata kelola. Dan meskipun Astra telah membuat banyak kemajuan di bidang atau di aspek lingkungan, namun kami sekarang ini tetap perlu untuk menyikapi lingkungan ini dalam arti yang seluas-luasnya. Seperti bagaimana kontribusi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Seperti tadi contoh Mas Medi menceritakan concern terhadap teknologi yang menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan atau energi yang lebih sedikit efisien. Dan untuk itu Astra telah memformulasikan Astra Sustainability Framework yang baru dan telah meluncurkan Astra 2030 Sustainability Aspiration di bulan Mei yang lalu. Dan kita berharap Astra dapat bertransisi menjadi sebuah bisnis yang jauh lebih berkelanjutan dan juga tangguh serta mampu berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan dan juga ketahanan perekonomian di Indonesia sekaligus mendukung masyarakat agar lebih inklusi dan juga sejahtera. Luar biasa. Jadi bukan hanya fokus di bisnis tapi keberlanjutannya juga, kesejahteraan juga ya Bu ya. Luar biasa, sampai 2030 udah dipikirin loh teman-teman. Keren banget. Tapi Bu Diah, selain Mas Medi dan Notflux nih, tentu banyak juga nih Bu pemuda-pemuda sekarang yang berkontribusi juga untuk masyarakat bersama dengan Satu Indonesia Awards. Aku yakin juga mungkin udah banyak yang mulai daftar-daftar. Nah, apa aja sih Bu kolaborasi yang telah Astra lakukan bersama dengan para penerima Satu Indonesia Awards, terutama dari yang tahun-tahun sebelumnya? Ya, Mbak Cindy, senang sekali kalau bisa cerita tentang perjalanan Satu Indonesia Awards Iya. ya. Di mana sejak tahun 2010 Satu Indonesia Award tahun ini adalah tahun yang ke-13. Yes. Saat ini per tahun 2021 telah ada 493 anak muda penerima apresiasi Satu Indonesia Awards. Wih. Yang terdiri dari 412 penerima provinsi dan 81 penerima di tingkat nasional. Ya. Dan mereka semua ini bergerak di bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, kewirausahaan dan juga teknologi, serta ada beberapa penerima apresiasi sebagai kelompok yang mewakili yang mewakili 5 kategori tersebut. Saat ini kita mengkolaborasikan para penerima Satu Indonesia Awards dengan program-program CSR Astra, khususnya di 133 kampung berseri Astra dan juga 930 desa sejahtera Astra yang saat ini dikembangkan di seluruh Indonesia. Wih. Jadi kalau kita lihat cukup menarik anak-anak muda dengan semangat yang tinggi dalam berbagi kepada masyarakat di sekitarnya. Ini bisa berkolaborasi dengan Astra dalam program-program social responsibility. Sebagai contoh, ini ada teman kita Mas Ritno dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya. Sejak tahun 2013 memiliki kegiatan untuk mentransform pembalak liar di daerahnya untuk menjadi pemandu wisata. Wah. Dengan visi untuk mengurangi kerusakan lingkungan di sekitarnya. Betul. Dia kembali dari UGM, saat itu dia lulus dari Universitas Gadjah Mada di Fakultas Pertanian. Dia kembali kampung halamannya
untuk mentransformasi Iya. para pembalak liar ini agar bisa tetap memiliki kehidupan tapi tidak merusak lingkungan. Iya. Dia membentuk desa wisata Hah? di sekitarnya, di mana memiliki banyak potensi wisata di sana dengan air dan dengan sumber air yang sangat indah di sana, yaitu di daerah Lubuk Alung di Padang Pariaman. Iya. Sampai saat ini dari para pembalak liar ini yang awalnya setiap hari ya dia menghanyutkan 15 sampai 20 balok kayu. Heeh. Di sana mereka sekarang sudah mulai berpindah profesi menjadi pemandu wisata tersebut. Betul. Dan kalau dilihat banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Mas Ritno ini di Padang Pariaman, Tentu baik ya. dari para masyarakat di sekitarnya maupun para pembalak liar ini sendiri, karena Yes. mereka memiliki kebutuhan untuk memenuhi ekonominya. Hmm. Namun dengan dedikasi dan juga semangat dan kegigihannya, bersama Astra juga kita perkuat program-program membentuk kelompok sadar wisata di sana. Iya. Dan akhirnya saat ini Mas Ritno ini memiliki hampir lebih dari 170 anggota dari kelompok sadar wisata, pemandu wisata, yang 80%-nya itu dulunya adalah pembalak liar. Luar biasa. Dan menyenangkan sekali karena mereka yang dulunya dengan membalak liar tuh hanya punya pendapatan seminggu sekitar 150.000, sekarang Iya. seminggu bisa 500 sampai 600.000. Betul. Dalam kondisi yang mulai membaik ini, pengunjung sudah mulai hampir 3.000 hampir 5.000 orang per Iya. bulan, dan itu sangat membantu perekonomian di wilayah tersebut. Betul, tidak boleh tidak boleh dilupakan ya Bu ya. Ya. Justru aset-aset dari tempat setempat itu ya. Mas Retno, shout out ya di sini, salam dari kita loh, luar biasa sekali. Semoga makin ramai lagi yang berkunjung ke Padang Pariaman. Aku juga mau banget ya. Terima kasih ya Bu, luar biasa loh ceritanya. Itu baru satu. Masih banyak ratusan cerita yang lainnya yang mungkin kita belum bisa dengar gitu ya. Kita tanya juga mungkin ke Mas Medi nih, selaku penerima juga kan apresiasi dari Satu Indonesia Awards yang hadir di sini. Menurut Mas Medi, pandangannya terhadap program Satu Indonesia Awards itu gimana sih Mas? Mungkin dulu waktu mencoba daftar sama sekarang setelah terpilih gitu. Ya, dia ngeliat nih kayak Notflux nih harusnya ikut nih Satu Indonesia Award. Iya, Kita iya, waktu dulu di iya. situ belum tahu. Jadi belum ngeh juga. Oh ini ayo disuruh daftar. Sampai akhirnya kita ngikutin. Dan semakin ngikutin semakin ngeliat gitu loh. Kok ternyata segede ini ya programnya gitu ya. Yes. Dan kena expose juga kan, akhirnya kena expose tentang si Astra juga ya, tentang ada catur dharmanya, ada Triple P itu juga sempat ada, kan ada bukunya, saya lupa yang warna merah putih itu ada Dewa ya. ya tentang Astra segala macam. Akhirnya kita jadi mempelajari kan, wah kok menarik ya tentang keinginan untuk bisa ke national contribution-nya gitu kan. Dan so far ada alignment ke Notflux juga gitu, karena kalau kita tuh ada 3 pilar gitu ya. Kita ada financial sustainability, technology mastery, sama national contribution. Kita emang dari awal kan pengen banget bisa ngasih kebanggaan apa gitu kan. Jadi Berkontribusi. di situ feeling kok kayak ini searah nih gitu kan. Sejalan. Dan ya begitu sambil jalan ya miss ya apa yang kita temuin, bahwa ternyata nggak program yang kayak bulan ini ada event terus ditinggalin gitu. Enggak, ini suatu hal yang continuous ya, yang berkelanjutan dan emang berusaha di manage dengan baik. Dan aku ngelihat, kalau aku tadi kelihatannya teknologi canggih banget ini segala macam ya, kita dari Jakarta Capital juga dapat investment segala macam ya. Tapi yang miss itu justru ketemu banyak teman-teman yang berjuang dengan berbagai macam kompleksitinya dan ide-ide yang wah keren banget perjuangannya gitu ya. Di daerah-daerah yang ya aku lihat ya itu ya banyak yang ya perlu untuk terus diapresiasi. Karena kan cinta Indonesia menurut aku mirip kayak iman gitu, kadang naik turun gitu. Waduh, benar. Kalau lagi emang pengen bangga banget ya. Tapi kalau lagi sebel, kenapa sih pemerintah gitu kadang down gitu kan. Dan itu suatu hal yang ya kadang ya betul diapresiasi juga. Terus kita ngelihat sesama, ngelihat ya semua orang berjuang lah untuk ngasih eksistensi kemerdekaan gitu kan ya, dengan cara masing-masing, dengan capacity-nya masing-masing ya. Kayaknya emang ya ini yang kita bisa lakuin gitu ya. Jadi karena itu ngasih semangat itu juga gitu ya. Jadi kalau saya ngeliat Satu Indonesia Award jadi satu journey yang
kalau sama saya jadi satu jalan bareng lah so far ya sampai saat ini ya. Iya. Kayak gitu Mbak Cindy. Luar biasa. Menjadi sebuah journey dan memang dari daerah-daerah itu juga tuh ya banyak yang belum terkuak akhirnya mungkin bisa muncul dan mungkin semoga harapannya bisa sama rata gitu mendapatkan apresiasi yang sama terutama dari Satu Indonesia Awards ini. Nah kemudian setelah Notflux dipercaya nih Mas, setelah ditunjuk gitu ya sebagai akhirnya kita menerima gitu apresiasi terutama di bidang teknologi dari Satu Indonesia Awards. Apa yang berubah atau apa yang dirasakan setelah itu? Ada perubahan nggak? Jadi lebih semangat gitu, jadi lebih apa gitu? Semangat iya, tapi kan beban juga sebenarnya. Nah, itu Karena dia. kita ngeliatnya ini apresiasi gitu kan, Iya. terus Satu Indonesia Award gitu kan, yang ngasih public contribution Bukan kaleng-kaleng nih tapi kita gitu. masih kayak gini juga gitu kan, jadi kadang ada beban di situ lah. Iya, iya. Tapi ya kita pikir ya itu suatu proses ya, dan apresiasi sama dari Astra sih, waduh kalau Notflux kebetulan kita nemu banyak ini ya benefitnya dari, campaign zaman di awal, Iya. terus continuous terus ya. Ini sampai sekarang di tahun keberapa kita? 2018 ke Iya, 2022, 4 tahun. Masih terus aja ada kegiatan gitu ya. Yang tadi jadi nggak full stop, suatu hal yang berkelanjutan. Benefit itu sih banyak banget. Banyak sekali benefitnya. Kalau Oke. uangnya besar tapi kayaknya ya itu sekedar uang gitu ya. Bonus ada award gitu lah, ya. bonus gitu ya. Tapi tadi ya apresiasi itu sendiri jadi kenal sama Astra sendiri saya pikir itu satu ide yang menarik ya tentang ada role model company seperti itu juga. Terus tadi bisa ketemu orang-orang yang lain juga tadi nge-boosting idea tentang perjuangan kecil-kecil ya secara ini ya terpisah-pisah semua orang tuh melakukan hal yang masing-masing itu lumayan ngingetin kita lah kita mau ngasih apa segala macamnya yang di dalam proses perjalanan kita gitu ya. Saya pikir ya benefitnya jadi macam-macam, ada secara finansial, secara confidence juga, secara idea juga. Luar biasa. Jadi benefitnya banyak sekali, bukan cuman financial tapi juga mungkin motivasi gitu kan ya, ada harapan-harapan baru, mungkin kesempatan bekerja sama juga atau berkolaborasi karena banyak ketemu sama orang-orang hebat loh, luar biasa. Nah, kalau Bu Dia ya Bu, kalau Mas Medi ini kan penerima Satu Indonesia Awards yang tahun 2018, kita terhitung kurang lebih sudah 4 tahun berlalu gitu ya. Nah, dari waktu itu nih Bu sampai sekarang ada perkembangan gak sih, selain pasti aku dengar pendaftarnya luar biasa jadi makin banyak gitu ya dari program Satu Indonesia Awards dari tahun ke tahun tuh, yang Ibu lihat perkembangannya seperti apa? Iya, cukup mengagumkan Mbak Cindy karena apa yang kita lihat perkembangan 13 tahun penyelenggaraan Satu Indonesia Awards ini pendaftarnya meningkat cukup tajam. Drastis ya. Kalau kita lihat ya saat ini Satu Indonesia Awards ini adalah apresiasi Astra yang diberikan kepada anak bangsa yang senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam 5 bidang tadi. Betul. Baik bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan dan juga teknologi. Serta ada 1 kategori untuk kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Dan pada tahun 2022 ini sudah penyelenggaraan ke-13 di mana pertama kali dilakukan tahun 2010. Nah, ini menyadari Mbak Cindy, ternyata sejak tahun 2010 sampai sekarang peningkatannya tuh hampir 100 kali lipat pendaftarnya. Senang sekali kami di Astra bahwa anak-anak muda sudah mulai tergerak untuk melakukan banyak hal-hal positif bagi masyarakat di sekitarnya. Dan kalau kita lihat 120 peserta loh di awal tahun 2010. Hanya 120 Bu. Coba yang terakhir diberitahu Bu, berapa Bu? Dan sekarang di tahun 2021 yang lalu total pendaftarnya adalah 13.148 peserta. Luar biasa. Boleh loh tepuk tangan loh yang ada di rumah loh. Jadi mari kita terus berkolaborasi dan mari kita lihat sekitar kita siapa anak-anak muda yang sudah melakukan banyak hal-hal baik buat lingkungan. Mari kita daftarkan, dan bagi Anda semua yang anak muda, daftarlah kepada Satu Indonesia Award dan kita bisa memperluas kontribusi teman-teman ke masyarakat yang lebih besar lagi. Betul sekali. Tuh, siapa yang tahu sekali lagi mungkin kamu ini akulah orangnya yang diomongin dari tadi, daftar gitu ya. Atau tetangganya atau siapanya yang kira-kira berkontribusi. Gak harus yang mahal ya. Tadi kata Mas Medi, gak usah hal-hal besar gitu. Ternyata banyak di daerah-daerah. Kalau yang Mas Medi masih inget deh, boleh gak kita tanya? Yang masih inget yang kayak ih keren banget gitu waktu itu, pernah terbayang nggak terbayang nih ada hal orang yang melakukan ini, pernah inget nggak Mas yang zaman-zamannya Mas Medi daftar dulu? Dulu masa kayak
aku lupa konsep detailnya tapi lebih ke arah ngebikin perpustakaan berjalan atau gimana, tapi Oke. dia supaya satu wilayah besar itu bisa literasinya Baca. meningkat gitu ya. Eh, itu salah satu yang aku inget sih ya. Luar biasa ya, tuh tahun 2018 kurang lebih udah ada yang seperti itu. Sederhana kan mungkin sekitar perpustakaan berjalan gitu, tapi memberikan dampak besar. Aku udah kebayang banget tuh anak-anak kecil sore-sore ya kan, daripada di jalanan gak jelas mereka pada baca kan, membuat suatu lingkungan yang luar biasa. Tapi Bu Dia, ada yang berbeda nggak dari program Satu Indonesia Awards yang tahun ini udah 13 tahun gitu ya, udah mau lulus SMP nih, kalau di sekolah tuh udah mau lulus SMP kan udah cukup lama gitu, dan mungkin semangat apa yang baru yang dibawa oleh Astra dalam program Satu Indonesia Awards yang sekarang? Jadi tahun 2022 ini adalah tahun istimewa buat Astra. Karena di tahun ini Astra sekaligus juga berulang tahun ke-65. 65 tahun ini bersamaan dengan penyelenggaraan Satu Indonesia Award ke-13. Dan dalam perjalanan Astra memberikan kontribusi yang positif bagi sekitarnya, tentunya tidak terlepas dari peranan para pemenang dan penerima penghargaan Satu Indonesia Awards. Untuk itu maka kita ingin memberikan apresiasi di tahun istimewa ini bagi para penerima penghargaan Satu Indonesia Awards dengan meningkatkan dana bantuan kegiatan yang akan diperoleh oleh para penerima Satu Indonesia Awards ini di tahun ke-13 ini sebesar 65 juta rupiah. Wih, sesuai sama umur yang baru ya Bu ya. Ya, semoga ini bisa menambah semangat bagi teman-teman untuk selalu berkontribusi positif kepada masyarakat. Amin, luar biasa. Lagi pula juga mungkin nominalnya bertambah, terima kasih, tapi bukan hanya nominal tadi yang seperti Mas Medi bilang ya, bahwa kerjasamanya, kolaborasinya, keturut sertaannya gitu loh di acara-acara Astra yang lain juga luar biasa banget, menjadi salah satu benefit apabila kamu nanti terpilih sebagai pemegang atau pemenang apresiasi dari Satu Indonesia Awards. Tapi terakhir nih Mas Medi, harapannya untuk Satu Indonesia Awards dan terutama mungkin pendaftar-pendaftar atau mungkin yang masih ragu atau mungkin yang masih belum yakin gitu ya, boleh disampaikan untuk tahun ini harapannya seperti apa? Kalau secara Satu Indonesia Award-nya harapannya bisa terus berjalan ya, Amin. karena secara visi, secara cita-cita sangat baik gitu ya, dan ya hal-hal kayak gini terus diperlukan gitu ya untuk kita terus ngejaga estafet semangat kita ya untuk bisa ngebangun bangsa gitu. Kalau untuk calon peserta gitu, Calon pendaftar itu ya. Wede. Ya mudah-mudahan entah gimana caranya, entah kalian yang ngelihat ataupun kayak saya ada orang lain ngelihat dan mendaftar, mudah-mudahan bisa ketemu jalannya dan memang bisa akhirnya bisa ini ya, mengangkat juga perjalanan atau pengorbanan yang dijalankan dan bisa naikin juga ya, Iya. bisa semakin besar lagi usahanya. Amin. Sehingga yang awalnya lilin kecil di mana tiba-tiba jadi kebakaran, itu jangan kebakaran. Waduh. Jadi bara api. Jadi bara semangat itu, jadi Weh. dari kecil tadi jadi semangat yang membara, yang lebih besar, yang bisa reach society yang lebih besar lagi. Paling itu sih. Amin, amin, luar biasa loh perumpamaannya Mas Medi loh, dari lilin kecil jadi bara api, semangat ya Bu. Kalau dari Bu Dia nih Bu, terakhir Bu, apa harapannya dari Astra sendiri atau mungkin dari Ibu pribadi gitu dengan diadakannya program Satu Indonesia Awards terutama di tahun 2022 ini Bu, silakan. Ya, melalui Satu Indonesia Awards ini Astra ingin berharap memberikan dukungan semangat kepada para generasi muda yang mau bergerak untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena peranan mereka ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Dan selain itu dengan harapan kami juga apresiasi ini kami harapkan bisa mendorong para anak muda yang terlibat dalam Satu Indonesia Awards untuk bisa berkolaborasi dengan program-program yang ada di Astra sehingga dampak yang dihasilkan akan semakin luas. Amin. Dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang akan terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para penerima Satu Indonesia Awards. Keren sekali, luar biasa. Yuk, jadi tidak usah menunggu waktu berlama-lama lagi ya, dari mungkin lingkungan kecil atau mungkin dari kampus atau mungkin dari tempat kamu tinggal
nasional gitu. Semoga bisa mengglobal, siapa tahu bisa seluruh Indonesia merasakan kebaikan kamu atau gerakan yang kamu buat. Inilah waktunya ya teman-teman ya. Jadi buat teman kumparan sekali lagi yang berusia maksimal 35 tahun dan rasa-rasanya dari tadi berasa panas kupingnya kayak diomongin gitu ya, kayak aku deh orangnya gitu, ini deh programnya, mungkin ini waktunya, rezekinya gitu. Yang mau mendaftar ke Satu Indonesia Awards sudah dibuka pendaftarannya alias masih dibuka sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022. Ayo jangan nunggu nanti-nanti, sekarang juga kalau misalnya mau mendaftar boleh ya. Secara individu boleh atau secara berkelompok boleh, minimal 3 orang ya teman-teman. Dan kegiatan yang kamu lakukan harus orisinal ya. Ini jujur, kita mengangkat tinggi integritas dan juga kejujuran, dan sudah berlangsung kurang lebih minimal 1 tahun, dan yang penting ini belum pernah menerima penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang paling penting juga, ini juga yang aku highlight luar biasa, bukan merupakan karyawan grup Astra dan juga mitra Satu Indonesia Awards. Jadi silahkan kalau kamu memenuhi kriteria yang tadi, sudah punya programnya, sudah ada niat untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi, langsung daftar dan juga bisa dicek informasi lebih lengkapnya di www.satu-indonesia.com. Sekali lagi di www.satu-indonesia.com ya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumberku. Ibu Diah terima kasih, Mas Medi terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy. Luar biasa atas waktunya Sukses selalu sharing. Mas Medi. Wah, sukses selalu nih ya. Kita seru banget ngobrol-ngobrolnya di podcast Satu Indonesia Awards Bicara. Nah, itu dia, nanti selanjutnya aku sepertinya akan punya episode kedua, seru banget ya di Indonesia Awards Bicara. Di episode kedua nanti kita akan membahas lebih lanjut soal teknologi dan juga kesehatan. Akhirnya aku Cindy Lau, mewakili semua kru yang bertugas, pamit dulu, undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah semuanya. Dadah. Setelah dapat apresiasi itu gimana? Setelah dapat apresiasi, Iya betul. yang jelas satu spike dari orang yang download. Zwing langsung Swing. ya. Enggak sih, biasanya malah nggak ada keraguan ya. Malah lebih ke arah- yakin ya? Lebih energinya tuh tinggi banget sih Oke, biasanya. oke. Orang kayak model-model aku jadi Kayak gini ya, Mas? kayak gini sih bener sih. Maksudnya kayak biasanya meledak-ledak terus Iya, banyak iya. nanya gitu kan. Sok kenal kadang-kadang gitu kan. Aduh. Tapi bener Idola saya Ayo nih. lo. Bukan enggak, aku enggak cuma Arya. Jadi mulai dari yang tadi angka penggunanya naik tinggi dan berbagai hal yang menurut saya kita bisa bilang priceless. Wih. Kayak misalkan kesempatan buat ketemu Mas Rizky, terus di juri langsung oleh ya orang-orang top Orang-orang tadi. hebat, ya, Terus ya. saya banyak dikasih feedback. Oh, Jadi gitu. nggak cuman Iya bagus. ya bagus. Saya pribadi ingin banget gitu kan bahwa Indonesia itu tidak menjadi bangsa konsumen. Ya. Menjadi kita bangsa maker gitu kan, pembuat gitu loh, Pembuat. membuat sesuatu gitu yang kayak Mas Arya ini gitu kan. Jadi harapannya sih teman-teman bisa daftar dan semoga kita bisa kumpul di grup alumni Satu Indonesia Awards.